لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar tak semua? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Haji Hamka Adama LC ingin menyapa umat di acara Apa Kabar An-Nur. Baik, para pendengar sekalian, hari ini saya bersama Bapak Haji Bunyamin Yapit, LCMH, CEO PT An-Nur Ma'arif, ingin bincang-bincang beliau seputar haji dan umrah. Bagaimana kabar tak Pak Haji? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tak semua? Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Masya Allah, senang melihat Pak Haji ini. Ya, baik, para hadirin, para netizen, para jamaah ingin menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan di sekitar haji, haji purada, dan haji plus. Pak Haji, ada jamaah bertanya, apa itu haji plus dan haji purada? Apa perbedaannya? Baik, terima kasih Pak Haji telah berkunjung ke kantor saya. Terima kasih. Pak Haji ini termasuk salah satu kita kenal semua, Ustadznya An-Nur dan Ustadz Icat, dan juga Ustadznya Nahdlatul Ulama dan milik umat pada umumnya. Baik, terima kasih Pak Haji, terima kasih. Apa kabar semua jemaah An-Nur di mana saja berada? Kembali kita bersama selama ini kurang lebih hampir 2 tahun ya kita tidak memberangkatkan umroh karena pandemik. Tapi sebelum tahun kemarin kita udah berangkatkan pada saat buka kemarin November dan Januari tahun ini. Nah, alhamdulillah selama ini kita dengan dukungan, dengan doa para semua kiai, para semua support, para semua jemaah, umat An-Nur, alhamdulillah kantornya selalu terbuka. Itu yang kita syukurkan. Kantor kami terbuka terus, pelayanan jemaah haji yang mendaftar tiap saat, kadang ada per hari, kadang 1 minggu, kadang yang jelas dalam 1 bulan ada. Sehingga kantor kami tidak bisa tutup, harus buka. Baik, tentang haji khusus. Haji khusus ini itu adalah resmi. Jadi haji terbagi 2 cara pengelolaannya. Ya. Haji reguler dan haji khusus. Ya. Haji reguler ini itu dikelola oleh pemerintah mulai A sampai Z. Kalau haji khusus itu juga izin pemerintah dari kota negara yang ada itu diberikan haji khusus kurang lebih 16.000 ke seluruh penyelenggara. Penyelenggara haji khusus itu sampai hari ini kurang lebih 400 kalau nggak salah, termasuk An-Nur PIHK. Jadi An-Nur PIHK. Jadi haji khusus ini dijamin oleh undang-undang. Jadi makanya si tekniknya yang melaksanakan adalah PIHK. Jadi Kementerian Agama selaku pemerintah itu memantau pekerjaan PIHK. Jadi jamaah sistemnya begini, sama sebenarnya dengan reguler tekniknya. Semua uang ke BPKH dan porsi keluar dari Kementerian Agama. Hanya reguler itu keluarnya, mendaftarnya ke Kemenak yang seluruh di Indonesia ini,
kalau haji khusus mendaftarnya ke travel PIHK, termasuk An-Nur. An-Nur termasuk PIHK. An-Nur inilah nanti yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah sesuai dengan izin dan amanah undang-undang itu mengambil SPPH. Juga SPPH-nya di Kanwil. Di Kanwil Kementerian Agama Provinsi di seluruh Indonesia. Jadi kemudian itu kami menyetor uang sebanyak $4.500. Jadi $4.000 masuk ke BPKH, kemudian keluar nomor porsi. Nomor porsi ini menunggu seperti haji reguler. Jadi pada saat berangkat masuk nomornya, jemaah melunasi sesuai dengan ketentuan penyelenggara, paketnya berapa, pesawatnya apa, berapa hari, arba'in apa enggak, bintang 5. Karena standarnya harus haji plus ini dikenal di Arab, di Saudi itu hujajul fanadik. Jadi kalau haji plus itu memang tinggalnya di hotel-hotel berbintang sebenarnya. Jadi makanya dikenal dengan hujajul fanadik. Jadi memang biayanya sedikit lebih mahal daripada haji reguler. Jadi ada 11.000, ada 15.000, bahkan lebih dolar ya. Nah, karena tergantung maktabnya juga. Karena di Saudi itu kan ada pelayanan Armina, maktab yang kalau maktab VVIP tentu lebih mahal lagi. Karena sistemnya Arab Saudi sekarang sebelum pandemik ya. Saya rasa setelah pandemik ini mungkin Armina ini juga akan naik. Karena sistemnya di sana mungkin pelayanan tenda Arafah sudah tidak seperti dulu lagi. Mungkin sudah semua VIP, bahkan VVIP. Jadi interiornya itu, tendanya itu sudah dihiasi dengan berbagai macam interior yang bagus, sehingga mungkin dana itu nanti kalau itu naik maka pasti mempengaruhi biaya setoran haji khusus juga. Tapi kalau nggak naik ya masih seperti kemarin, 10.000, 11.000. Seperti itulah kira-kira haji khusus ini. Jadi di haji khusus ini jemaah aman. Karena kami travel tidak memegang uang. Karena uang yang di-store jemaah itu langsung di-store ke rekening BPKH sebagai amanah Undang-Undang Nomor 34 itu tahun 2014 tentang legalitas tentang BPKH yang menerima uang jemaah dan mengelola uang jemaah. Jadi kami nggak menerima uang. Jadi pada saat jemaah mau berangkat, kami mengusulkan ke BPKH untuk pencairan. Nah sebenarnya ini dari segi aman ya aman, karena kami travel ya, kami tidak memegang uang. Jadi nanti kami minta pada saat jemaah mau berangkat. Dulu sebelum ada BPKH, travel yang pegang uang. Nah cuma kekurangannya dulu biasa jemaah mau berangkat, justru travel ini tidak bisa memberangkatkan karena mungkin uangnya terpakai ke tempat yang lain. Sehingga pada saat itu dirubahlah aturan itu oleh Kementerian Agama selaku pemerintah yang membidangi pemberangkatan haji dan umroh ini. Dirubahlah harus semua uang di-store awalnya Kementerian Agama. Kemudian setelah terbentuk BPKH maka lari uang semua ke BPKH. Jadi semua jemaah kita porsi-porsinya nanti itu yang keluar atas nama An-Nur. Jadi alhamdulillah itu kesyukuran kami. Jemaah masih saya lihat alhamdulillah jemaah masih sangat di musim pandemik ini masih aja yang mendaftar. Itu berarti bahwa masyarakat ini masih mengingat Ka'bah. Saya kemarin itu sempat berpikir jangan-jangan masyarakat ini lupa Ka'bah. Lupa ini Mekah. Karena biasa kalau sudah dapat uang, misalnya masyarakat pertanian punya uang, biasanya langsung menyetor naik haji. Semenjak pandemik ini, alihkan ke tempat lain. Jangan dulu.
kita menyetor nanti terbuka ya. Makanya saya kemarin sempat berpikir jangan-jangan masyarakat ini sudah lupa Ka'bah, lupa semangat beribadahnya sudah kurang. Makanya dulu itu kita ada dulu safari, kira-kira Pak Ustadz Hamka juga ikut kemarin. Kita ikut safari ke masyarakat secara terbatas, ada virtual dan ada secara langsung, meskipun secara terbatas. Kemarin Ramadan kita menyapa masyarakat dari masjid-masjid, ayo mengingat Ka'bah. Paling tidak itu dulu, mengingat Ka'bah. Waktu itu Pak Ustadz Hamka mungkin melihat bahwa kami menyapa umat itu bukan mempromosikan bahwa harus An-Nur, enggak. Tapi memang asumsi pemikiran saya itu bahwa jangan-jangan masyarakat kita melupakan Ka'bah. Sehingga biasanya kalau ada yang mendaftar haji khusus itu anak-anak An-Nur itu memposting, meskipun identitas data jemaah itu dikaburkan karena itu data privasi orang. Kenapa? Ini sebenarnya untuk menginformasikan bahwa An-Nur masih selalu buka, itu diantaranya. Yang kedua, memberikan informasi ke kita, memberikan semangat ke kita, ke umat umumnya bahwa masyarakat masih mengingat Ka'bah, masih mengingat Mekah, masih mengingat ibadah rukun Islam yang kelima ini menurut ajaran agama kita. Saya rasa seperti itu, dan alhamdulillah terima kasih kepada semua jemaah yang selama ini masih mensupport An-Nur. Alhamdulillah luar biasa sekali. Kami menunggu kita. Jadi An-Nur ini adalah rumah jemaah, tempat jemaah. Kami siap melayani dengan senang hati, baik haji maupun umroh, kapan saja. Dan saya rasa sudah terbukti bahwa selama ini kita selalu buka, kantor kita buka. Bahkan pada saat stay at home itu, tahun kemarin itu, kami pun masih buka. Kenapa? Memang kan setiap kantor An-Nur itu ada tempatnya orang istirahat. Jadi istilahnya ada memang ada office boy yang tinggal, ada orang yang tinggal di situ. Jadi bukan ke kantor, jadi dia ke rumah, dia tinggal menganggap rumahnya itu dulu. Jadi begitu kami memperhatikan harus buka sampai WFH kemarin itu saya menganggap, oh ini kan anak-anak yang kerja di An-Nur ini memang tinggal di situ, maka ya pekerjaannya harus membuka kantor, ya kira-kira seperti itu. Kira-kira Pak Haji yang Haji Plus ini kalau diperkirakan berapa lama ini kira-kira kalau mendaftar sekarang ini perkiraan? Jadi ya mungkin setelah menunggu 2 tahun ini kan ada 2 tahun yang tidak berangkat, ini seharusnya sudah menurun lagi kan ya, sudah menurun lagi daftar tunggu. Justru ini 2 tahun ini tidak berangkat haji, justru pendaftaran semakin banyak. Tentu daftar tunggunya mungkin lebih banyak lagi. Yang mungkin 7 tahun mungkin jadi 9 tahun sekarang. Jadi jadi kita 9 tahun ke depan berarti An-Nur punya tanggung jawab, ya kan? Jadi An-Nur punya tanggung jawab dalam hal ini. Ya bukan hanya pemerintah sebenarnya. Kalau haji reguler kan sudah 40 tahun, berarti negara sudah mempunyai kewajiban itu, punya beban masa depan, bukan beban sih, tanggung jawab masa depan 40 tahun untuk memberangkatkan haji-haji reguler ini. Di plus kira-kira 9 sampai 10 tahun. Makanya kami harus buka. Jadi ada umroh, ada pandemik pun, ada umroh pun kami selalu buka. Kenapa? Kami punya karena An-Nur PIHK, kami punya tanggung jawab moral, tanggung jawab untuk memperlihatkan ke masyarakat bahwa An-Nur masih ada. Walau kami, uang itu tidak di kami, uangnya di BPKH, tapi jemaahnya kan mendaftar di situ atas nama legalitas An-Nur. Jadi seperti itu modelnya. Makanya saya seperti kantor Pare-Pare biasa tutup. Saya katakan kenapa ditutup? Jadi itu harus dibuka. Kantor Jakarta pun terbuka.
Ya, ada orang yang datang, nggak ada orang buka. Seperti itu modelnya. Perbedaan Pak Haji Purada dengan Haji Plus. Nah, jadi ini sebenarnya Haji Purada sudah lama. Ya. Jadi dulu kalau istilah saya itu Haji Purada itu kalau bahasa Arab kan fard kan itu sendiri, Ya, berdiri sendiri. Ada yang mengatakan, kalau saya mengatakan begini, Haji Purada itu adalah haji yang mempunyai kebijakan tersendiri. Punya kebijakan tersendiri. Maksudnya adalah haji yang Haji Plus dan haji reguler ini kan, kalau aturannya kan yang dibahas di OKI itu, organisasi Islam dunia, itu kan dibahas di OKI bahwa 1/1000 jatahnya orang pergi haji satu negara itu 1/1000. Jadi 1000 muslim di negara itu diwakili oleh satu. Nah, itulah dibagi, maka Indonesia dapat kurang lebih 270.000 karena datanya itu 270 juta muslim yang ada di Indonesia. Termasuk kita yang terbesar loh, harus terbesar. Jadi kita diberikan kuota 270 ribuan. 270 ribuan ini itu 16.000 ke Haji Plus. Sisanya ke haji reguler. Nah, caranya membagi ini ya 1/1000 lagi kabupaten kota. Nah, itu ditekniki, ada yang pakai kota kabupaten, ada yang pakai kota provinsi. Kalau kita di Sulawesi Selatan ini kan pakai kota kabupaten. Jadi Sidrap, Pare itu diurut kacang sesuai dengan kotanya yang telah diberikan dari nasional, kemudian turun ke provinsi, ya bagi. Beberapa provinsi pakai kota provinsi, bukan kota kabupaten. Nah, Haji Purada bagaimana? Haji Purada ini tidak masuk di aturan ini. Tidak masuk di aturan ini. Haji Purada ini ya kotanya langsung ke Arab Saudi. Tidak masuk dalam kota ini. Jadi orang katakan haji non kota. Jadi non kota pemerintah ini. Pisah haji iya. Pisah haji iya. Nah, inilah dulu ini sebenarnya Haji Purada sudah lama. Sejak kita masih kuliah sudah ada. Dulu kan namanya Haji Paspor Hijau. Di Paspor Hijau. Dulu kan haji yang kota ini kan paspor coklat. Paspor coklat. Dulu yang berangkat pakai visa non kota ini itu pakai paspor hijau karena tidak dikeluarkan paspor coklat oleh pemerintah. Jadi dulu haji paspor hijau ini oleh pemerintah tidak mengakui. Kemudian setelah berubah tahun 2009 itu kan 2000 masuk 2010 itu kan semua yang berangkat haji itu tidak ada lagi paspor coklat, semua hijau. Mungkin Pak Haji Hamka dulu haji tahun 2000 kan itu masih paspor coklat. Nah, zamannya itu Haji Purada itu pakai paspor hijau. Jadi dulu haji paspor hijau. Nah, sekarang karena semua orang pakai paspor hijau, maka dikenallah Haji Purada atau Haji Purada. Dulu belum diakui lagi. Tahun 2019 kemarin, haji terakhir kemarin sebelum pandemik ini, pemerintah dalam ini Kementerian Agama sudah mengakui Haji Purada ini menjadi haji yang legal. Karena sampai di sana itu di Arab Saudi tidak dianggap haji legal. Cuma karena haji yang kota ini yang diberikan oleh negara Saudi ke pemerintah ini yang dianggap legal di negara tapi haji non kota ini dulu sampai di Arab Saudi dianggap legal, resmi, karena bisa haji. Dulu kita kan dari Mesir haji itu kan pakai paspor coklat dan bisa haji dan resmi, gitu loh, dan resmi. Nah, ini regulasi yang ada antar dua negara, Indonesia dengan Arab Saudi. Nah, berikutnya tahun 2019 ini pemerintah kita sudah mengeluarkan surat edaran bahwa itu diakui sebagai haji, istilahnya haji non kota di luar kota ini dengan syarat harus diberangkatkan oleh PIHK.
Ya. Ini syaratnya. Dan harus dilaporkan ke Kementerian Agama. Dalam hal ini Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia harus dilaporkan. Nah, ini yang visa visa haji ya, karena dia yang berangkat biasa visa ziarah, visa amil. Anur tidak pakai itu visa ziarah. Jadi yang saya maksud visa furada ini memang visa haji, karena ada yang berangkat haji di sana pakai visa kunjungan. Yang saya maksud di sini visa furada memang visa haji. Cara ngambilnya itu tadi tidak di kota ini. Ya bisa dulu ada namanya visa mujamalah, ada visa dari Arab Saudi langsung. Itu diberikan kepada ya travel yang kita membeli sih sebenarnya. Jadi hitungannya itu sebenarnya sama dengan haji khusus. Kalau visanya haji khusus kan free, gratis karena kota. Karena kota. Kalau haji purada dibeli visanya dari Arab Saudi. Nah, jadi bagaimana hitungannya? Gampang. Kalau haji plus misalnya pelunasannya $10.000, maka tinggal ditambah harga visa. Berapa harga visa saat itu? Tinggal begitu. Jadi kalau harga visanya $6.000 atau $7.000 atau $8.000, jadi $10.000 tambah $8.000. Jadi kan visanya reguler ini kan free. Plus ini free. Makanya dia menunggu. Ya kan? Nah, kenapa menunggu? Karena masuk di aturan pemerintah ini tadi. Non kota ini bisa saja tidak menunggu. Saya tidak menunggu. Kenapa? Langsung berangkat karena di luar aturan yang tadi ini. Tapi pembayarannya itu tadi melebihi dari harga yang ada karena visanya dibeli. Nah, dulu mungkin pemerintah tidak melegalkan ini karena cara pemberiannya dan cara menjualnya pun tidak terkoordinir. Ya. Tapi belakangan kan Saudi juga sudah membuka bahwa beberapa visa furada kayak terbuka lah visa Saudi memberikan visa furada. Akhirnya dengan sendirinya ya pemerintah mengkaji kembali fenomena ini, mengkaji kembali perhajian ini sehingga mengizinkan dengan catatan itu tadi harus PIHK. Kenapa? Harus PIHK. Kalau PIHK-nya menterlantarkan haji purada ini kan izinnya bisa dicabut. Nah, jadi begitu modelnya. Jadi An-Nur sudah bisa berangkatkan dan kita sudah berangkatkan kemarin. Jadi sistem An-Nur tahun 2019 itu kita sudah berangkatkan. Iya. Jadi kemarin sistem kami itu karena ini sudah resmi, jadi tidak mesti lagi kita sembunyi-sembunyi. Karena sudah ada legalitas hukumnya. Walau masih berbentuk surat edaran, tapi itu sudah diakui bahwa ini bagian daripada haji. Yang penting sesuai dengan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, jadi An-Nur membuka saat itu dan kita berangkatkan satu bus dan bersamaan dengan haji khusus. Bersamaan berangkat dan bersamaan pulang sama. Cuma yang menunggu ini bayarnya lebih sedikit daripada yang langsung. Karena satu visanya free dan satu visanya yang berbayar. Jadi yang furada ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah Indonesia, tapi pelaporannya iya. Dari segi pembayaran nggak ada. Laporan tetap harus jalan. Jadi saya rasa jemaah yang menyaksikan video ini kalau mempercayakan kami, alhamdulillah kita sih bisa siap. Tapi tentu sebagai ciri khasnya An-Nur tidak pernah mengambil DP. Walau mengambil DP tentu sudah pasti-pasti. Dan An-Nur tidak pernah mengambil DP banyak. Karena mengambil DP banyak itu bagi saya itu adalah beban masa depan. Mengambil DP banyak itu bukan beban masa depan. Bahkan dulu jemaah haji khusus itu menyetor ke saya, itu kan persyaratannya masuk ke rekening Menteri Agama 4.000. Biasa ada cuma 2.000, ada 3.000, saya masukin pakai uang An-Nur. Jadi jemaah yang mengutang sama kami.
Jadi alhamdulillah setelah pandemi ini ya beban masa depan kami tidak banyak. Ya. Karena ya itu tadi memang kami tidak pernah meminta DP banyak. Ya seperti itu modelnya. Jadi itu mungkinlah yang menjadi ciri khas An-Nur sehingga dipercaya oleh banyak masyarakat umum bahwa insya Allah An-Nur masih bisa dipercaya, dan saya yakin itu An-Nur sangat bisa dipercaya. Ini kan istilahnya jemaah mau menginvestasikan keberangkatannya, mempercayakan keberangkatannya kepada kami. Maka kami juga menerima haji purada itu kalau memang sudah pasti bahwa kita pegang visa. Kalau kotanya mahnya 50 ya kita hanya menjual 50, nggak usah jual yang lebih-lebih. Jadi bagi kami ini haji purada tidak mesti banyak. Yang penting jelas dan berangkat jemaah. Dan An-Nur ini kan bertanggung jawabnya besar karena kami membuat kantor di akar rumput dan jemaah kami semua bersentuhan langsung dengan kami. Jadi potensi walau mungkin ada niat kami, nauzubillah, tapi untuk mau berbuat tidak baik, kami takut dengan kondisi itu. Karena An-Nur di kantornya di akar rumput, itu gunanya sih membuat kantor di akar rumput, bukan perwakilan-perwakilan. Jadi pertanggungjawabannya jelas, kantor saya jelas. Ya. Jadi jemaah bisa, masyarakat bisa melihat. Dalam selama pandemi ini masyarakat bisa melihat. Alhamdulillah kantor kami jalan karena alhamdulillah kantor-kantor itu tidak ada beban masa depannya. Karena semua sudah menjadi titipan Tuhan ke kami. Jadi saya rasa untuk haji purada ini kita berbicara sebelum pandemi kita sudah jalankan. Alhamdulillah jalan dan bisa dilihat videonya. Dan nanti bisa dilihat videonya bahwa kami sudah berangkatkan. Dan alhamdulillah berangkat semua. Dan ke depan ini saya rasa insya Allah An-Nur akan perkuat ini. Karena memang saya dulu itu menginginkan haji purada ini selalu bersama berangkat dengan haji plus. Yang plus ya. Hanya pembayarannya yang beda. Pesawatnya sama, hotelnya sama. Cuma nanti mungkin maktabnya yang berbeda. Tapi maktab yang berbeda ini pun bisa kita upgrade. Karena maktabnya haji khusus, ada maktab khusus. Ya. Maktab haji purada ada juga maktab khususnya. Tapi itu selama orang mau ngupgrade, ya bisa saja. Kalau mau ngupgrade, oh saya mau maktab ini juga Pak, oke, kan pembayarannya beda lagi. Beda. Tapi bagi saya ngapain? Ngapain mau ngupgrade? Toh juga sudah mengeluarkan dana untuk membeli visa. Nikmati aja lah, ibadah ini tidak mesti kita senang-senang. Saya kira seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau kami dipercaya, jemaah semua yang mau berangkat, kalau haji buka tahun ini kita lihat regulasi yang ada. Yang jelas kami membuka pendaftaran pada saat pasti-pasti itu. Dan kami tidak mengambil DP kalau tidak pasti. Dan pelunasan pun apalagi. Kami ingin safety di dana. Apa namanya, setoran awal haji purada sama dengan setoran awal haji plus? Sebenarnya kita hanya ingin komitmen saja. Ya. Setoran awal di haji purada itu komitmen saja dengan jemaah, antara jemaah dengan kami. Ya. Karena siapa tahu saya urus nah dia tidak jadi. Apa peganganku? Betul. Kan gitu modelnya. Jadi saya sudah misalnya bayar visa di Arab Saudi, kemudian Anda tidak jadi, bagaimana ceritanya? Jadi semuanya komitmen saja bahwa Anda serius lah dengan kami. Kan begitu, kami juga takut itu saja. Saya pribadi ini, dan itu menjadi ciri khasnya An-Nur, takut mengambil depo yang banyak. Itu ceritanya. Sekali lagi, ciri khasnya pribadi saya, ciri khasnya An-Nur itu takut mengambil depo yang banyak. Itu intinya. Jadi nanti jemaah mau mendepo ke kita, jadi kami mengambil meminimalisir depo yang ada, hanya pegangan bahwa Anda serius di sini. Siapa tahu kami sudah ngurus kalian, tidak batal atau pindah ke lain hati. Sudah beli visa. Kan itu ceritanya. Jadi itu aja artinya uang DP itu hanya uang, dan ini DP aman. DP aman. Artinya ya itu pegangan aja. Kalau dalam bank namanya bank garansi aja. Bahwa bapak ibu hanya betul-betul mau berangkat. Kan gitu ceritanya. Sama halnya dengan pemerintah kan mengambil uang $4.000, 25 juta haji reguler. Terus ngapain mengambil orang masih menunggu? Kan gitu ceritanya.
Ah, iya kan? Kalau perlu kan tinggal mau berangkat baru bayar. Tapi sistemnya kan beda. Tapi An-Nur tidak menggerakkan itu. Kalau kita mau pakai pola itu kan tidak dilindungi undang-undang. Ayo mendaftar haji Furada menunggu sekian, kan nggak bisa. Anda sama pemerintah kan sudah dilindungi undang-undang. Nah, kalau kami nanti kita buka, ya kalau misalnya mendaftar sekarang ya boleh, tapi tidak hari menyetor nama saja dan dokumen. Dana nggak ada. Dana kan nggak mengambil. Jadi kalau ada mendaftar bisa haji Furada, oke, kita welcome. Kami menerima paspor, menerima data, sudah, foto-foto berkas sudah selesai. Paling kalau misalnya ada uang admin, itu uang paling di bawah sekali. Ya paling 1.500.000. Uang komitmen fee aja namanya. Itu kalau sekarang ya, komitmen fee. Dan itu kan tidak artinya kalau batal kan bisa diambil lagi. Cuma kami ini ada pegangan betul. Siapa tahu hanya paspor saja kita pegang. Komitmen fee aja bahwa Bapak Ibu ini serius. Sama aja yang kita galakkan sekarang kan tabungan umroh. Tapi tabungan umroh kan kita nggak pegang. Jadi sama halnya nanti nih Haji Furada kita buat tabungan haji. Jadi tabungan itu tinggal dari rekening Bapak sendiri. Jadi itu komitmennya bahwa Bapak ingin diurus untuk berangkat Haji Furada. Karena Haji Furada ini ngurusnya sih gampang-gampang susah, ngeri-ngeri sedap. Ya kan? Ya karena resikonya juga besar. Di travel, tapi kalau misalnya jemaah sudah memberikan uang kemudian visa kurang, makanya kami di An-Nur itu mengambil sesuai dengan kota visa kami yang ada. Jadi kalau misalnya kotanya 50 ya 50 aja. Nah biasa kita kota 50 menerimalah 80, berharap ada tambahan lagi visa Furada yang kita dapat di Arab Saudi, ternyata nggak ada. Misalnya, itulah biasa ada kegagalan. Tapi di An-Nur itu, kami menerima sesuai dengan kota insya Allah. Kira-kira berapa estimasi harga untuk Haji Furada? Sederhana, tadi saya bilang bahwa berapa pelunasan haji khusus, tambah saja harga pisah. Ya. Kalau misalnya pelunasan haji khusus $10.000, $10.000 ditambah harga pisah saat itu. Saat pisah itu kan, dulu itu kan $7.000, $8.000 dengan masyairnya. Ya. Berarti sekitar 17.000 atau 18.000. Brosur kita yang sebelum pandemi kan? 17. Itu kan masih 17.000 kali ya? Ya masih 17.000. Itu karena perhitungannya seperti itu. Ya, perhitungannya seperti itu. Ya, itulah tadi penjelasan dari CEO PT An-Nur Ma'arif tentang regulasi perjalanan ibadah haji, baik haji reguler maupun haji plus dan juga haji Furada. Dan insya Allah mungkin ya para pendengar sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah, ya dimanapun berada, ya ayo mendaftar. Ya kupurani paning iterima linna gabata, linna cengketa aja nata tari lo bolata, tabawa nih, lo kantaro na An-Nur daftar untuk haji plus dan haji Furada. Insya Allah An-Nur pilihan tepat, bukan pilihan nekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك